Udah beli tanah SHM, kok masih bisa rugi? Kenapa? Simak penjelasannya berikut ini. Halo sahabat Kavlingpedia, apa kabar hari ini? Semoga yang menonton video ini dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kesehatan ya. Banyak orang ketika ingin berinvest tanah kavling memilih SHM atau sertifikat hak milik untuk menjadi surat dari kepemilikan tanah yang dibeli. Sebenarnya ini tidak salah kok. Mengapa? Karena SHM merupakan surat yang diakui secara hukum untuk kepemilikan tanah kavling ya, atau sebidang tanah. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau misalnya kita berinvest tanah kavling itu SHM bukan menjadi satu-satunya surat agar kita bisa untung dalam berinvestasi tanah kavling. Banyak kok jenis surat yang bisa kita manfaatkan untuk meraih keuntungan lebih dalam berinvestasi tanah kavling. Namun itu akan dibahas di video yang lainnya. Nah, kita kembali ke topik ya. Kenapa udah beli sertifikat hak milik tapi kok bisa rugi? Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah tanah tersebut tumpang tindih SHM. Nah, ini sering terjadi juga ketika Anda berinvestasi tanah kavling. Walaupun SHM merupakan surat kepemilikan yang sah secara hukum, tapi bukan berarti aman dari tumpang tindih. Nah, biasanya tumpang tindihnya ini terjadi antara SHM lama dan SHM baru, atau antara SHM dan surat adat atau surat garap ya. Nah, ini terjadi karena oknum dari mafia tanah. Makanya hal-hal ini bisa terjadi. Yang kedua adalah tanahnya sudah SHM tapi sengketa waris. Nah, mungkin Anda pernah mengalaminya ya. Misalnya Anda beli sama orang tua mereka, ternyata Anda lalai ya kan, Anda lupa balik nama sehingga Anda harus turun waris dulu nih, karena ketika Anda tadi transaksi jual belinya sama orang tua mereka, orang tuanya sudah meninggal. Nah, biasanya ada beberapa oknum dari ahli waris yang bermain nakal nih. Mereka meminta untuk dibayar lebih karena merasa mereka tidak melakukan transaksi jual belinya. Nah, walaupun ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ini pastinya menambah kerugian atau ongkos ketika Anda hendak balik nama ya. Ya, ini ujung-ujungnya bisa menambah kerugian Anda ketika Anda hendak berinvestasi tanah kavling. Yang ketiga, beli SHM tanahnya sudah ada tapi dikelola oleh orang lain. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalnya Anda ketika beli tanah, ya kan, Anda tidak kelola, ternyata ada orang lain yang mengelola tanah tersebut. Nah, walaupun secara hukum Anda berhak memilikinya, tetapi biasanya nih orang-orang seperti itu menggunakan adat ya, atau bahasa ngotot kalau misalnya mereka ganti rugi dari pohon atau minimal dari pengelolaan yang mereka lakukan. Nah, mungkin Anda sudah meninggalkan tanahnya lama, mereka kelola sehingga bersih. Nah, mereka biasanya tuh minta ganti rugi tuh di situ. Nah, ya walaupun sebenarnya secara hukum kita masih memiliki tanahnya, tetapi ini bisa menambah kerugian Anda ketika Anda hendak berinvestasi tanah kavling. Yang keempat dan yang terakhir, ini yang terakhir ya. Jadi udah beli tanah SHM tapi lupa lokasinya di mana. Nah, ini yang sering terjadi ya, mungkin karena Anda diwarisi ya, tanahnya diwarisi dari orang tua Anda dan orang tua Anda lupa nih bahwa di mana, memberitahu Anda di mana lokasinya, atau lokasinya sudah berubah total deh, atau sudah sama-sama atau hutan. Nah, biasanya ini terjadi karena kita tidak sering mengelola atau mengecek atau menjaga lahan tersebut sehingga kita lupa nih. Hal yang terjadi adalah kita akhirnya menjual murah tanah tersebut karena kita tidak tahu lokasinya di mana. Ya, walaupun ketika Anda lupa lokasinya, Anda bisa meminta bantuan orang-orang yang memiliki peta bidang yang lama. Ya kan, biasanya ada orang-orang mungkin kepala adat sekitar atau kepala desa ya, atau petugas ukur dari BPN yang memang mengetahui peta bidang di daerah tanah tersebut. Ya, walaupun bisa ketemu atau kita harus bayar lagi kan ke orang tersebut untuk menemukan tanah kita, sehingga ini menambah kerugian Anda ketika Anda hendak berinvestasi tanah kavling. Bagaimana sahabat Kavlingpedia? Jadi walaupun Anda sudah beli tanah kavling SHM nih, sertifikat hak milik, udah sah secara hukum ya kan, tetapi Anda masih bisa berpotensi rugi karena hal-hal yang tadi ya. Nah, maka dari itu sebenarnya ya, investment kavling itu sama seperti bisnis. Kita perlu rawat ya kan, kita perlu jaga ya kan, jangan asal dilupakan saja seperti itu. Kita beli tanah, kita simpan, kita lupakan. Ya, minimal sebulan sekali lah Anda untuk mengunjungi tanah kavling yang Anda beli. Bagusnya lagi, Anda tanami lahan yang sudah Anda beli itu dengan buah-buahan, sehingga Anda bisa mengambil nih hasil buahnya ketika Anda atau ketika sedang lagi musim buah.
Nah, gimana penjelasan tadi? Kalau menurut teman-teman, pengalaman apa yang Anda alami ketika berinvestasi tanah kafling? Silahkan komen ya, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda agar kebaikannya mengalir kepada Anda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.